Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kali ini kita bahas tentang puja di part 11. Di part 11 ya, tentang kaitan selalu puja. Masih di puja ya. Puja ini kita ada 4 kali pertemuan. Bahas tentang puja. Sebelum puja kita lakukan untuk berdoa ya, tangannya Anjali. Kita seperti biasa melakukan pembelajaran Maskargata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawanta apiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Tangannya Anjali ya. Kita duduk duduk hening dulu. Kita doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yuk kita duduk hening. Menyadari nafas masuk, nafas keluar. Mata dipejamkan dan rasakan dalam hati. Menyadari nafas masuk. Saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar. Menyadari saya bernafas keluar. Tarik nafas masuk. Nafas keluar. Menyadari nafas masuk. Saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar. Saya tahu saya bernafas keluar. Tenang, damai. Duduk hening selesai. Yuk kita lakukan pembelajaran dengan melakukan pembelajaran itu kaitan dengan sarana-sarana puja. Apa sih sarana puja itu? Sarana puja ya, materi pembelajaran kita. Kemudian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami sarana puja, tata cara puja, manfaat melaksanakan puja. Itu saja yang akan kita bahas. Oke, sebelum puja, sebelum, sesaat, dan sesudah zaman Buddha. Kita lihat. Pada zaman Buddha ya, lebih bermakna sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Zaman Buddha memiliki arti yang berbeda, yaitu menghormat, kebiasaan atau wata. Wata artinya merawat guru Buddha, membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah Buddha parinibbana, umat Buddha berkumpul mengenang jasa-jasa dan teladan Buddha. Kebajikan-kebajikan Triratna menggantikan kebiasaan wata atau vata ya. Itu. Ada 2 jenis puja. Kita lihat. 1, melakukan puja dengan materi atau yang disebut dengan bahasa Pali adalah amisa puja. Melakukan puja dengan cara melakukan persembahan seperti benda-benda yang ada di altar. Kemudian apapun itu yang ada di altar, yang buah, lilin, dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan puja dengan praktek atau bahasa Pali yang disebut dengan pati-pati puja. Artinya melakukan atau menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Arti dan makna sarana puja dalam prasarana puja. 1. Sarana puja. Parita, sutta, mantra, dan dharani. Atau kita lebih awal yaitu parita.
Suta, Dharani, dan mantra. Yang kedua adalah wihara atau arama. Yang ketiga cetya atau altar. Keempat adalah candi. Kelima adalah stupa. Parita, suta, dharani, dan mantra. Kita jelaskan satu-satu ya. Parita, apa itu parita? Yang sering kita baca, ternyata parita artinya adalah perlindungan. Parita memiliki kekuatan yang dapat melindungi pembacanya dan mendengarnya dari bahaya atau penyakit. Misalnya, contoh, Parita Ratana Sutta. Ya, memiliki suta memiliki kekuatan menghalau wabah penyakit, hantu jahat, musibah, mara bahaya, dendam, pengaruh jahat seperti sihir dan lain-lain. Kalau kita baca dengan tulus, dengan yakin dan percaya sepenuhnya, ya yakin bahwa segala sesuatu hal penyakit akan bisa pergi, ini akan menjadi kekuatan ya. Kemudian contohnya lagi Karania Metta Sutta memiliki kekuatan untuk mendamaikan kondisi lingkungan yang banyak gangguan menjadi tentram, menyadarkan orang kesurupan, menghindari kebencian, meredahkan kemarahan, menenangkan orang yang akan meninggal atau koma, menjaga kandungan bayi supaya tidak cacat, menghilangkan rasa takut, membuat tidur nyenyak, tidak mimpi buruk. Jadi manfaat Karania Metta Sutta ketika dibaca dan dipraktekkan, manfaatnya akan lebih banyak ya. Seperti ini. Jadi kalau kita benar-benar doa yang benar-benar beda dengan asal baca, maka memiliki makna yang berbeda. Yang selanjutnya Parita Kanda Sutta atau Kanda Parita yang jarang sekali memang dibacakan karena kita sering bacanya Karania Metta Sutta. Memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri dari bahaya binatang buas. Sebagai petani yang baik melindungi tanaman dari hama. Ini biasanya mereka yang suka tinggal di kampung itu sering dibacakan ya, supaya agar binatangnya tidak menjadi buas. Kemudian contoh lagi Anggulimala Parita memiliki kekuatan untuk melindungi dan membantu para ibu melahirkan bayi, menjaga kandungan agar tidak keguguran atau bayinya cacat. Karena Anggulimala ini adalah cerita kronologis dari sejarahnya adalah orang yang berbuat tidak baik menjadi lebih baik. Maka kita berusaha dengan membaca Parita Anggulimala Sutta dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk bahasa lainnya, atau dengan berucap rasa ikhlas gitu atau tulus ya, itu akan memiliki poin yang bermanfaat bagi kita sendiri. Kemudian Bojangga Parita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit. Biasa kadang kalau kita baca doa, ini juga kalau kita yakini dengan air media ya, itu pasti ya, bisa menyembuhkan penyakit ya, dan bergantung juga kepada karmanya masing-masing. Lanjut ke Pitaka Parita, memiliki kekuatan melindungi diri dari bahaya api atau kebakaran. Itu juga ada ya. Kemudian Dajaga Parita memiliki kekuatan menghalau rasa takut, cemas, bulu kuduk berdiri, merasa tidak nyaman di tempat sepi dan menakutkan. Ini boleh dibaca. Kemudian Abhaya Parita memiliki kekuatan melenyapkan mimpi buruk, suara-suara menyeramkan, sering terganggu dalam tidur. Ini juga boleh dibaca karena ini juga jarang dibaca. Tapi kalau dengan maksud untuk semoga tidak terganggu ya bisa dibaca. Kemudian ada juga Parita Atanatia Parita memiliki kekuatan melindungi diri dari gangguan makhluk jahat seperti Yaka, Raja Mara atau setan atau dewa jahat. Jadi dewa juga nggak ada yang baik ya. Ada juga dewa yang jahat yang melekat kepada hal-hal yang sifatnya loba dosa moha dan malah terjerumus lagi di alam menderita setelah terakhir kehidupannya lahir kembali. Kemudian Mora Parita
memiliki kekuatan untuk keselamatan dalam berangkat kerja maupun pulang kerja, pelindungan dari pagi hingga malam hari. Ini juga boleh dibaca, silakan lihat di buku Parita. Kemudian Sakatwa Parita memiliki kekuatan meningkatkan keyakinan, menghafalkan sewaktu mengalami kebingungan. Dan ini yang sering kita baca loh, Manggala Sutta Parita memiliki kekuatan untuk memberkati, menempati rumah baru, membuka usaha baru, memasuki kehidupan rumah tangga agar memperoleh keputusan yang baik dalam rapat. Jadi memperoleh keputusan yang terbaik ya. Kemudian ada Jaya Parita, memiliki kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dan semangat baru. Dibaca pada waktu berulang tahun juga boleh, ulang tahun ya. Kemudian Siwali Parita memiliki kekuatan untuk mendatangkan atau melancarkan, memperoleh rezeki yang berlimpah. Ini juga boleh dibaca. Tapi harus ada aktif, yaitu berusaha ya. Kemudian lanjut ke Siwali itu. Ini dia Parita Siwali Sutta. Kalau kamu mau baca boleh. Sini hanya sekedar mungkin nggak ada di Parita ya. Kemudian lanjut Sutta. Apa itu Sutta? Sutta adalah khotbah Buddha yang disampaikan oleh Buddha ketika beliau masih hidup. Sutta merupakan perlindungan yang kuat bagi para pembaca dan pendengarnya. Contohnya tadi dibilang selain Parita dia juga termasuk Sutta, yaitu Karaniya Metta Sutta, Bojjhanga Sutta, dan Ratana Sutta. Kemudian lanjut ke Dharani. Dharani adalah bentuk yang lebih singkat dari Sutta. Dharani ini dikenal dengan Mahakaru Dharani atau Tapechu. Memiliki kekuatan membantu meringankan, mengobati, melenyapkan segala bentuk penyakit. Dharani ini adalah media untuk menerima berkah Avalokitesvara. Karena janji Avalokitesvara adalah membantu meringankan penderitaan manusia. Keempat adalah mantra. Mantra adalah bentuk kepercayaan singkat lebih singkat dari Dharani. Kekuatan ini berfungsi sama seperti Dharani. Contohnya Om Mani Padme Hum, ya, teratai mekar, simbol kesucian. Kemudian gate-gate para sanggate bodhiswaha yang seperti ada di dalam lantunan ini. Ini juga adalah berasal dari kesempurnaan kebijaksanaan dalam Sutra Prasna Paramita yang disebut dengan laju menyeberang sampai menuju pencerahan. Wihara, kita lihat wihara juga di situ ada lengkap, itu yang disebut dengan wihara. Lanjut ke Cetya, juga tempat ibadah, kamu bisa baca sendiri. Kemudian lanjut ke gambar-gambar yang ada di wihara, ya, benda-benda rupang yang ada di wihara. Kamu lihat ada Siti Garba, ada Amitabha, ada Sakyamuni, ada Baisaja Guru, Avalokitesvara, ya. Ini adalah sarana. Kemudian kita lihat lagi patung-patung yang ada di wihara. Itu ada Sariputra, itu. Kemudian ada Ananda, bentuknya beda-beda ya. Ini murid-murid Buddha. Kemudian ada Avalokitesvara. Kemudian Seminfo atau Dewa Brahma Caturmuka 4 yang ada di depan. Dan ini memiliki kronologis atau silsilah yang ada di buku ya, yang bisa kita petik dari hikmah cerita yang positifnya. Lanjut ke kemudian ada patung-patung 8 dewa yang ada di situ. Kemudian adalah Dewa Kuan Kong yang sering kita puja. Oke, kita lanjut. Ada benda-benda yang ada di altar ya. Ini adalah yang patut kita lihat dan memahami simbol-simbolnya. Dupa adalah harumnya kebajikan atau harumnya dhamma. Kemudian lilin artinya adalah sebagai simbol cahaya, penerangan dhamma. Lanjut ke buah adalah simbol lambang buah karma baik. Kemudian air adalah lambang dari sifat rendah hati. Kemudian bunga adalah lambang ketidakkekalan dan kue adalah lambang persembahan kepada makhluk yang membutuhkan. Itulah benda-benda yang ada di altar. Kita lihat lagi ada cakra, ada stupa, kemudian ada simbol bunga teratai, kemudian
ada pohon Bodhi. Candi juga kita sudah tahu, kita nggak bahas lebih detail. Kemudian kita lihat juga ini juga tidak perlu dibahas detail. Oke, sekian. Terima kasih untuk pertemuan berikutnya. Kembali, Namo Buddhaya.